Pembuatan plat ekspansi dengan coughing spring. Plat ekspansi ini dipergunakan untuk melebarkan lengkung gigi ke arah transversal, misalnya kasus gigitan silang posterior. Coffin dibuat dari kawat stainless steel dengan penampang diameter 0,9 sampai 1,25 mm. Pada praktikum, biasanya digunakan kawat berpenampang 0,9 mm. Langkah-langkahnya adalah bengkokkan kawat di bagian tengah membentuk loop posterior. Pada kedua kaki loop, bengkokkan loop anterior di kedua ujung kawat. Kemudian, bengkokkan kedua ujung kawat agar membentuk retensi. Kemudian, sesuaikan bentuk coffin dengan permukaan palatum. Clammer Adams. Clammer ini menggunakan undercut gigi mesiobukal dan distobukal sebagai daerah retensi. Pada anak-anak, undercut terletak di bawah tepi gingiva, sehingga untuk pembuatan clammer tepi gingiva, model cetakan rahang harus diradir atau dikerok sedikit. Clammer Adams ini paling sering dipakai karena daya retensinya yang sangat baik. Ukuran kawat yang dipakai biasanya adalah kawat stainless steel diameter 0,7 mm. Clammer Adams harus dalam keadaan pasif, tetapi dalam keadaan kontak dengan permukaan gigi, serta tidak boleh terlalu menekan gigi. Cara pembuatannya yaitu sebelum Clammer Adams dibuat, tandai terlebih dahulu kedua titik mesiobukal dan distobukal, yaitu berada di bawah kontur terbesar gigi yang diberi clammer. Apabila kedua titik tersebut tidak terlihat karena tertutup oleh gingiva, maka model gingiva sebelum interdental harus dikurangi sesuai dengan bentuk giginya, sampai kedua titik yang dimaksud dapat terlihat. Kemudian ambil sepotong kawat stainless steel dengan diameter 0,7 mm. Kawat tersebut dibengkokkan dengan menggunakan kekuatan ibu jari. Sedangkan tang Adams atau universal hanya dipergunakan untuk memegang saja. Bengkokan merupakan sudut lancip, kurang lebih 70 hingga 80 derajat. Berilah tanda untuk bengkokan yang kedua. Jarak antara bengkokan pertama dan kedua sama dengan jarak antara kedua titik mesio dan distobukal yang telah tergambar, yaitu sebesar 2/3 lebar mesiodistal gigi. Kemudian bengkokan kedua juga dibuat dengan menggunakan kekuatan dari jari. Pembuatan salah satu dari U-loop, kemudian buatlah salah satu U-loop. Panjang U-loop tergantung dari tinggi mahkota anatomis atau oklusogingival dan posisi dari gigi yang akan diberi clammer. Bidang yang terbentuk oleh kedua kaki U-loop membuat sudut kurang lebih 90 derajat dengan crossbar atau buccal bar bagian dari kawat clammer antara bengkokan pertama dan kedua. Apabila kedua U-loop selesai dibuat, selanjutnya disesuaikan dengan model. Kedua ujung U-loop harus tepat mengenai kedua titik mesiobukal dan distobukal. Menurut Adam, kaki clammer sebelah mesial selalu harus diselesaikan lebih dahulu karena akan dipakai sebagai patokan. Meskipun clammer belum selesai, tetapi bila pembuatannya betul, maka clammer tidak akan jatuh apabila model dibalikan. Jangan lupa untuk perhatikan jarak antara crossbar dengan permukaan bukal gigi, kira-kira 1 mm dari permukaan bukal dan oklusal. Pada waktu clammer diletakkan pada model, tidak boleh ada tekanan, artinya clammer tidak boleh menekan model. Pundak clammer juga harus menempel betul pada gigi, agar tidak mengganggu oklusi. Perhatikan juga kedua tag, yaitu kaki clammer bagian lingual. Harus ada jarak yang sama antara tag dengan model palatum yang nantinya dipakai untuk tempat akrilik. Ujung tag juga harus dibengkokkan untuk retensi pada plat akrilik. Busur labial. Busur labial dibuat dari kawat stainless berdiameter 0,7 mm hingga 0,9 mm. Bentuk busur disesuaikan dengan lengkung gigi yang ideal dengan menggunakan kedua ibu jari. Pembuatan loop dimulai dengan membengkokkan busur pada tanda titik sebelah mesial dengan menggunakan tang universal. Loop dibuat dengan menggunakan loop forming pliers dengan panjang loop dibuat 5 mm di bawah tepi gingiva.
Bengkokkan kawat membentuk pundak setinggi embrazur interdental, lalu membelok ke arah palatinal membentuk basis. Selanjutnya, bengkokkan ujung kawat untuk retensi. Pembuatan plat akrilik. Plat akrilik dapat dibuat dengan dua cara, yaitu cold cure dan hot cure atau flasking. Pembuatan cold cure atau self cure yaitu sebagai berikut. Yang pertama, basahi model kerja dengan selapis tipis CMS dan tunggu sampai CMS benar-benar kering. Fiksasi klammer Adam pada gigi molar pertama permanen kanan dan kiri menggunakan wax. Fiksasi coffin spring dengan menutupi badan dan lengan spring menggunakan wax dan membiarkan basis springnya terbuka. Basis spring ini yang nantinya akan tertanam dalam plat akrilik. Taburkan selapis tipis serbuk self cure atau cold cure menggunakan dispenser dan dengan menggunakan squid, semprotkan liquid cold cure di atas serbuk sampai semua serbuknya basah. Lakukan berulang-ulang sampai tebal plat antara 1,5 hingga 2 mm. Jangan lupa untuk haluskan dengan jari yang telah dibasahi liquid sehingga permukaan platnya rata. Tunggu plat sampai keras dan rendam dalam air panas kira-kira 30 menit. Plat kemudian dilepas dari model gigi. Bagian tengah plat diseparasi atau dibelah. Tepi plat dipotong di atas daerah undercut. Kemudian plat dipoles atau dihaluskan sampai mengkilap.